Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya para sahabat CJR? Semoga para sahabat-sahabat angler semua diberikan kesehatan, umur yang panjang, dan selalu diberkahi dalam segala usahanya. Pada kesempatan baik hari ini, kita bersama-sama akan mencoba membuat racikan booster ya dari anyiran. Jadi untuk teman-teman yang sudah hafal ataupun yang para senior-senior yang sudah hafal apa itu anyiran, mohon maaf, ini hanya sekedar sharing, ini hanya sekedar berbagi, dan untuk teman-teman yang pengen berkreasi terus dan terus sehingga mendapatkan satu kuncian dari berbagai racikan. Biasanya untuk setiap peracik itu punya kuncian tersendiri, karena saking seringnya kita meracik, dia mendapatkan hal-hal yang unik dan dijadikan kuncian sebagai dasaran membuat essence itu. Nah, untuk kali ini kita akan mencoba membuat anyiran atau yang dinamakan booster ya. Booster. Jadi apa sih anyiran itu? Anyiran itu sebagai untuk mendatangkan ikan ya. Jadi yang sebagai penarik atau daya tarik ikan untuk ikan menghampiri gitu ya. Nanti biasanya untuk penggunaannya nanti dicampur dengan esen utama. Jadi misalnya teman-teman punya esen utama, nanti di booster sama anyiran atau booster ini gitu. Sampai ikannya mau makan, nanti di stop untuk tetesannya ya. Nanti dicampur dengan esen utama di booster, 1 tetes atau 2 tetes dalam 100 gram. Nanti dilihat pergerakan ikan melahapnya. Kalau memang udah cukup, nanti stop. Jadi takarannya tidak tentu ya. Ada yang pakai 2, ada yang pakai 1, ada yang pakai 3, ada yang pakai 5 gitu. Nah, untuk anyiran kita membuat anyiran dari esen ya. Dari esen dalam artian esen itu aroma tipu ya, aroma penipu ikan ya, aroma buatan gitu. Kalau untuk yang aslinya itu kita dari bahan-bahan ikan-ikan segar atau yang dinamakan itu TMA ya, anyiran itu TMA, trimetilamin ya kalau bahasa fisikanya atau bahasa kedokteran itu namanya TMA, trimetilamin anyiran itu. Untuk proses pembuatannya untuk yang asli dari ikan asli tersebut itu seperti contohnya seperti tenggiri, nila atau jair atau kerapu, tuna digabung nanti dengan olive oil. Nanti prosesnya itu dengan syarat harus segar ya Pak Bos ya. Misalnya tenggiri, nila, ikan nila atau jair atau tuna nanti dibelah, nanti ditaruh di luar rumah nanti sampai datang lalat ya, laler gitu ya. Upami kalau sudah lalatnya hinggap sekian lama baru kita ambil. Nah itu proses TMA-nya tuh, proses anyirannya, proses trimetilaminnya. Nanti kita ambil yang sudah dihampiri lalat, nanti ikannya dimasukin, terus dibungkus pakai plastik beberapa lapis, nyampe 3 lapis, baru dipanaskan atau digodok nyampe mendidih, terus nyampe dia keluar minyak. Nah itu minyaknya yang menjadi minyak TMA asli, itu minyak booster asli gitu ya. Kalau teman-teman mau bikin silahkan, cuman saya bikinnya ini dari esen aja ya. Yang pertama yang kita gunakan adalah tuna ya teman-teman. Ini tuna, ini anyiran mantap aromanya dia tuna, dia lebih slow ya, agak nyegrak slow ya. Terus tenggiri, ini tenggiri, terus ini udang, ini salmon, ini coya, dan ini olive oil. Nah untuk teman-teman yang belum tahu, ini olive oil itu minyak zaitun ya teman-teman, minyak zaitun ini untuk fungsinya untuk carrier oil atau pembawa aroma. Ini penting sekali buat Pak Bosku nanti kalau mau ngeracik esen ataupun untuk
untuk di untuk di pengumpul ikan ataupun untuk di umpan, ini biasakan memakai olive oil ya. Minyak-minyak pembawa aroma tuh seperti apricot, sweet almond, grapeseed, avocado, canola, sunflower, jojoba atau kastrol. Itu banyak sekali aroma-aroma atau minyak pembawa essence atau carrier oil disebutnya. Nanti si bahan-bahan ini nanti diikat sama olive oil, nanti akan disebarkan jadi pembawa aroma gitu ya. Penting sekali. Nah, saya yang pakai ini olive oilnya merek ini ya. Jadi ini nggak di endorse ya. Ini yang ekstra ya, yang extra lip taste olive oil. Ada beberapa jenis untuk olive oil, untuk minyak zaitun itu biasanya olive oil itu yang paling pertama itu adalah prosesnya disebutnya virgin oil. Itu dari biji virgin, dari biji minyak zaitun, biji zaitun itu diproses nanti menghasilkan disebutnya virgin oil. Nanti diproses lagi nih Pak Bos, diproses lagi beberapa tahap menjadi extra olive oil. Nah, ini yang extra olive oil proses kedua. Nah, kalau ini proses ketiga extra light olive oil. Jadi dia lebih ringan. Sifatnya dia lebih ringan ya, tuh teman-teman lihat. Minyaknya dia sifatnya lebih ringan dari minyak-minyak yang lain. Tuh. Dia lebih ringan. Jadi bagus untuk pembawa aroma atau disebut carrier oil. Ini bagus Pak sekali untuk pakai zaitun. Nah, sekarang kita buat ya. Nah, ini saya pakai apa? Pakai ukuran yang 10 mili saja. Kita buat ukuran 10 mili. Nah, untuk patokannya ini bisa teman-teman di-up lagi, mau pakai seafood ataupun mau pakai daging, silahkan berkreasi. Ini hanya sekedar contoh Pak Bos ya. Ini hanya sekedar contoh yang saya buat. Nanti untuk anjuran yang lainnya nanti teman-teman bisa dirubah-rubah atau bisa dikolaborasi pakai seafood ataupun yang lainnya bisa ya. Seperti pakai sari laut ataupun pakai daging kuning itu bisa. Cuman kalau daging nanti jangan terlalu banyak ya. Nah, kita langsung saja. Untuk pertama kita masukkan dulu ini tuna ya. Kita bikin aja yang 10 mili ya, yang bikin 10 mili. Kita tunanya kita 2 mili. Nah, tuna sudah 2 mili. Tuna 2 mili, terus tenggirinya 2 mili. Tenggiri 2 mili. 1 2. Tenggiri 2 mili. Terus salmon kita kasih 1 mili. Salmon 1 mili. Lalu udangnya kita pakai 2 mili. Udangnya 2 mili, lalu coya kita pakai 1 mili. Nah, sudah. Oh, ini ada yang kurang nih. Kurang 1. Oh, ini apa? Tuna tadi baru 1 mili. Tunanya 2 mili ya. Tadi kurang, tunanya baru disebut 2 mili tapi di sini 1 mili. Nah,
Yang terakhir kita pakai olive oil. Nah, ini yang kunciannya. Olive oil, disebutnya carrier oil atau pembawa aroma. Kita nggak pakai PG ya, kita nggak pakai PG karena memang ini dasaran utamanya OB ya, oil base semua, dasaran utama oil base. Nah, sudah jadi. Sebentar kalau untuk pembuatan booster anyiran itu nggak lama. Nah, ini untuk aromanya segar sekali ya, asli aromanya anyir, segar, slow aromanya mantap pokoknya. Nah, ini kita masukkan 10 mili. Nah, kita taruh ini dulu sampai netes ya, sayang. Nah, untuk penggunaan booster ini bisa diaplikasikan atau bisa digabungkan dengan esen-esen utama teman-teman yang lebih bagus ya, yang lebih dominan itu aroma buah-buahan ya, aroma stroberi, nanas ataupun apel. Karena untuk aroma stroberi, nanas, apel itu aroma yang baik ya, aroma yang memiliki tingkat ppb-nya 1. Jadi dari berbagai aroma buah-buahan yang lebih bagus gitu kan, menurut para ahli, dari berbagai sumber yang saya dapatkan, mereka menyebutkan bahwa memang untuk aroma stroberi, nanas, dan apel itu aroma memiliki tingkat PBB 1. Untuk anyiran TMA yang asli itu memiliki tingkat PBB 2,5. Nah, untuk anyiran untuk aroma-aroma buah-buahan, stroberi, nanas, dan apel itu punya tingkat PBB 1. Jadi nanti dikolaborasikan dengan aroma-aroma yang tadi saya sebutkan. Nah, teman-teman misalnya membuat oplosan dengan aroma-aroma stroberi, digabung silahkan dengan aroma stroberi, nanas, apel, ataupun pakai stroberi saja digabungkan dengan pisang Ambon, nangka, dan lain-lain. Tapi yang lebih muncul adalah aroma stroberi, atau yang lebih muncul adalah aroma apel, atau yang lebih muncul adalah aroma nanas. Nah, silakan dari 3 bahan itu nanti silakan mau dipakai semuanya atau mau di up salah satu atau di up dua jenis itu. Ini nanti kolaborasinya dengan booster ini lebih cocok. Ini khusus untuk di ikan ya, khusus untuk di ikan mas. Lebih cocok untuk di ikan mas, untuk galapung, atau untuk lomba harian. Nah, boosternya ini sudah siap, sudah mantap ini. Sudah jadi booster. Aromanya cantik, merah dari ini. Dari apa? Dari salmon ya. Saya pakainya salmon merah. Saya pakainya salmon merah. Ada yang salmon kuning bening, ada yang salmon ini merah. Saya pakainya salmon merah. Nanti untuk boosternya nanti silakan dikolaborasikan dengan atsiri. Misalnya mau pakai usar bening ataupun usar madu, silakan dites dan dikolaborasikan. Tapi saya sudah menguji untuk ini. Kemarin ada orang Pangalengan yang minta boosteran, saya kasih data ini. Alhamdulillah ini masuk dan dia dapat juara 1 berturut-turut tuh. Nah, teman-teman silakan dibuat di rumah. Ini gampang, bahannya sederhana, bahannya gampang. Ini bahan dari yang aroma pabrikan, aroma buatan gitu. Tapi kalau misalnya mau bikin TMA, mau bikin TMA asli atau anyiran asli, tadi saya sebutkan bahan-bahannya ada di tenggiri, untuk ada di ikan jair atau nila atau kerapu, ada di ikan tuna, dan satu lagi tetap dia memakai olive oil. Nanti si ikannya tadi itu atau pakai ini tenggiri, ikan nila, ikan tuna, sama kepiting atau udang, itu penting. Nah, maaf ya, tadi belum disebutkan. Tuna,
nila ataupun jair, tenggiri dan udang. Nanti ditaruh di depan rumah sampai kedatangan lalat, lalat mengimbau, digembrung ku lalat itu baru diambil. Nah, proses TMA tuh di sana. Jadi sekian mil juga nanti si aroma anjirnya itu tercium oleh lalat. Kita mah nggak bisa mencium ya, tapi lalat bisa mencium. Nah, itu fungsi TMA itu. Jadi TMA itu nanti kita proses, kita susah kedatangan lalat, kita langsung ambil lalatnya, dibuang-buang, nanti dimasukkan ke plastiknya, direbus. Nah, itu proses TMA-nya langsung berproses di sana pembuatan TMA-nya. Itu TMA yang original, yang OB ya, yang oil base. Ada juga yang pembuatan TMA dari water base, Pak Bos ya, untuk teman-teman. Kalau untuk TMA yang dari water base itu memang dia memakai bahan-bahan seperti amoniak dan ini amoniak sama ini nih, dan metanol ya. Amoniak untuk TMA yang water base itu dari amoniak dan metanol. Ada yang amoniaknya, ada yang apa 25%, ada yang 10%. Nih ya, teman-teman, saya contohkan ini dari anyiran atau TMA, trimetilamin, yang dari water base WB. Ini prosesnya memang lumayan rumit karena ada hitungan-hitungannya. Dari misalnya untuk amoniaknya dia berapa persen, kandungan amoniaknya ada yang 10%, ada yang 25% dan sebagainya. Itu memang ada hitungannya ya. Tapi ini yang saya bikin kan dari oil base ya, dari aroma tipu-tipuan, aroma buatan gitu. Kalau untuk anyiran atau TMA dari water base, prosesnya lumayan agak rada ribet gitu. agak rada ribet, dari ada hitungan-hitungan tertentunya ya. Jadi nggak sembarang asal menggabungkan aja bahan itu, nggak kayak gitu ya. Nah, teman-teman, semoga ini Essence Booster ini bermanfaat ya buat teman-teman semua. Silahkan berkreasi dan silahkan dicoba dan silahkan di-up kembali. Nanti ada yang mau pakai daging, ada yang mau pakai seafood, ada yang mau pakai aroma kerupuk. Silahkan berkreasi nyampe aromanya mantap. Ini yang tadi bahan dari saya buat itu aromanya memang sudah mantap sih, aromanya sudah pas, aromanya sudah pas banget. Nah, mungkin teman-teman ada yang pernah beli ataupun pernah lihat ada perangsang atau perangsang ikan yang disemprot ya, banyak jualan di luar. Ada perangsang ikannya tuh ya, jualannya disemprot ya pakai spray. Nah, itu dari anyiran TMA dari water base. Karena untuk water base itu aromanya cepat memuai, seperti alkohol, dia cepat memuai. Mungkin teman-teman juga pernah lihat atau pernah beli, banyak di luaran dia memakai TMA water base yang gampang memuai. Nah, memang sifat TMA itu dia gampang memuai, cepat memuainya gitu. Nanti kan ada yang jualannya yang disebut-sebut tuh, yang set disebut gitu. Nah, itu dia memakai TMA water base atau anyiran dari proses water base ya. Seperti kayak gini. Nanti ini aromanya bau, aromanya menyengat ini. Aduh, bau itu juga. Saya ini pakai ini keluar saking kerasnya aromanya tuh, botolnya pecah gitu. Nah, sampai di sini saja Pak Bosku ya, teman-teman semua. Semoga video ini bermanfaat. Silahkan berkreasi Pak Bos ya. Jadi bahan-bahan dari yang saya tampilkan itu belum tentu di lokasi atau di tempat-tempat teman-teman semua cocok. Nah, nanti untuk bahan-bahan ini tidak terpaku disamakan dengan bahan yang saya buat. Jadi silahkan berkreasi, silahkan mencoba-coba sampai ketemu aroma yang pas sesuai dengan penciuman teman-teman semua.
Nah, saya berharap teman-teman semua yang hobinya meracik, silahkan terus berkarya, silahkan terus mencoba dan terus mencoba meracik sehingga sampai tahu dan sampai menemukan hal-hal kuncian yang dasaran kuncian yang memang bagus untuk dioplos. Nanti untuk para peracik pastilah tahu kan ya. Saya juga di sini kan sambil belajar, sambil sharing-sharing sama teman-teman yang ada yang dari Bandung, ada yang dari Pangalengan, ada juga yang dari Tangerang. Alhamdulillah kita banyak sharing tentang pengoplosan booster ataupun yang lainnya. Nah, berharap nanti teman-teman yang hobinya meracik silahkan dicoba dan terus berkreasi sampai mendapatkan campuran-campuran kuncian yang khas dari peracik orang tersebut itu ya. Cukup sampai video kali ini, semoga bermanfaat untuk para teman-teman semua. Semoga teman-teman semua diberikan kesehatan, umur yang panjang, dan selalu diberkahi dalam segala usahanya. Jangan lupa di subscribe, like, dan komen ya. Mohon dukungannya sama teman-teman. Terus dukung channel ini, mudah-mudahan channel ini berkembang dan kita selalu bisa sharing ya. Jadi nanti kita bikin grup apa gimana lah. Jadi kita enak sharingnya ya, enak khusus untuk peracik. Jadi mantap nih ya. Cukup. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.